yang saya sebutkan dari awal sampai terakhir itu sebenarnya bagian dari profil yang melekat pada Islamisme Turki. Jadi dia disebut exceptionalisme Islamisme Turki karena dia bukan hanya membawa suasana glorifikasi, ya, tapi dia justru melakukan inovasi-inovasi. Dia sangat komitmen dengan demokrasi, ya, konsolidasi demokrasi dia yang dorong. Jadi konstitusi demokratis dia pertahankan. Bahkan dia kalah di kota unggulannya sendiri, kan, itu menunjukkan sebenarnya di satu sisi dia demokratis. Jadi dia tidak batalkan kekalahan di basis dia sendiri, ya, konsolidasi demokrasi, terus kemudian performa ekonomi pariwisata, terus kemudian pertahanan, ya, dia bisa bertahan karena konsolidasi dengan kalangan sekularnya juga kuat. Jadi justru di sini saya menyebut inilah yang kita maksud dengan profil peradaban. Jangan sampai justru kita malah menyerap inspirasi ini ke satu hal yang justru tidak pernah dipraktekkan oleh mereka yang tanda kutip sudah melampaui sukses story-nya, ya, malah jadi kontraproduktif. Kita misalnya malah jadi sangat anti dengan persuasi dengan banyak kalangan, padahal di sana sangat persuasif. Misalnya gini, ada ekspresi-ekspresi yang justru malah tumbuh jadi tanda kutip anti segala hal yang asing, anti segala hal yang sifatnya sekularistik. Nah, padahal di sana itu pendekatan ke kalangan sekulernya sangat bagus, ya. Jadi ada Anit Kabir di sana. Anit Kabir itu makam Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik. Itu juga Recep Tayyip Erdogan juga kunjung ke sana secara rutin. Kemudian kalau kita lihat kantornya AKP, dia banyak sekali foto-foto Mustafa Kemal Atatürk. Kalau lihat slogan kampanyenya, kita lihat ada 3 tokoh yang sering disebut. Fatih Sultan Mehmet adalah kakek kami, itu sebagai penegas bahwa kita adalah warisan, tanda kutip warisan nasional, ya, bangsa warisan nasional. Kita nggak ada di sini kalau nggak ada penaklukan Osmanlı. Yang kedua, Mustafa Kemal adalah bapak kami, jadi tetap diakui. Jadi founding father tetap diakui, pengakuan itu yang ada. Jadi dia sebagai negarawan itu completely accepted gitu. Dia sebagai negarawan dia completely accepted. Tidak kena delik. Nah, ya kalau iya kan? Sama sekali. Dan betul-betul honest gitu, honest recognized by Turkish people gitu. Terus kemudian baru Recep Tayyip Erdogan adalah pemimpin kami. Nah, ini yang sebenarnya jangan sampai kita lupa bahwa menjadi orang yang punya semangat religiusitas tinggi, mau membangun negeri, itu harus betul-betul punya profil peradaban dan negarawan. Jangan malah ngalur ngidul kemana-mana, jadi malah kontra demokrasi, terus kontra republik, negara bangsa, kontra pemimpin founding father, regardless perbedaan ideologi yang kita punya dengan siapapun. Jadi saya kira tuh ini yang sangat penting kita ingat, menjadi orang yang berintegritas, jiwa sosial, karena banyak sekali kebijakan sosial yang menyentuh rakyat bawah itu kena kebutuhan-kebutuhan dasar. Terus kemudian kompeten, dia kompeten di banyak bidang. Tadi saya sebut tokoh-tokohnya itu semua punya kompetensi luar biasa di bidangnya masing-masing. Artinya dia punya pelatihan besar dengan itu. Lalu kemudian reliability-nya kuat, memang dapat diandalkan untuk memimpin ragam permasalahan dan kompleksitas yang dihadapi. Ini saya tulis semua di sini. Jadi yang tertarik beli deh buat belajar. Saya bukan jualan ininya, yang penting ya. Siap.